Kata Ya. Kata kata Immanuel itu kata artinya Immanuel. apa? Kata Immanuel. Iya. Bukan arti nama Immanuel itu Immanuel. apa artinya? Nah, jelas gitu loh. Oh, belajar bahasa Indonesia dulu Kak. Tuhan berserta kita. Kamu yang nggak paham-paham. Tuhan berserta kita. Ya, kalau Tuhan beserta kita ya sampai akhir zaman ya. Itu Ya. ada di Yesaya 7 ayat 14 ya. Dan kenapa? Gini Yes, aja, cek suara aku ada nggak? Gini aja kakak Sipora. ada deh, ada. Kita sederhanakan aja ke Ken. Ken, kamu buka. Ken, kalau kamu dengar suara aku, kamu buka Yeremia 31 ayat 31 Ken. Kau baca di situ Ken. Yeremia 31 ayat 31. Yeremia. Kau buka dulu Yeremia 31 ayat 31 biar kau paham Ken. Sesungguhnya akan datang Udah banyak waktu ayat loh dikasih tapi Ken firman belum Tuhan, paham juga. Yeremia aku 31 ayat 31 kau baca perjanjian dulu. baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Terus apa ini? Nah, sudah cukup. Sekarang kau buka 1 Korintus 11 ayat 25. 1 Korintus pasal 11 ayat 25 kau baca. Ini nggak ngerti, kalian suruh aku muter-muter sini, nggak ngerti aku. Iya biar kau paham kalau Yesus itu Bapa, Yesus dan Bapa itu sama. Yesus apa? Yesus 1 Korintus 11 ayat 25. Kau buka 1 Korintus 11 ayat 25. 25. Bentar, demikianlah ia mengambil cawan sesudah apa ini? Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang diterima oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Terus Ya iya, itu kan Yahweh di Yeremia 31 ayat 31 itu sama dengan Yesus. Perjanjian baru itu kan yang dimenteraikan dia di atas kayu salib. Itu perjanjian baru. Dilunasi semua, iya kan? kesimpulannya? Ya kesimpulannya Yesus itu adalah Bapa, pribadi yang sama. Yesus itu adalah Sang Elohim itu sendiri, Bapa itu sendiri, bukan manusia seperti yang kalian pikir. Oke, yang pertama tadi kita membahas konteks Yohanes dan dipotong ke Yeremia baru ke Korintus. Di sini mungkin Super Will, Markus, Sipora mau kasih kesimpulan dari debat ini atau gimana? Mati lampu kamu lagi. minta kesimpulan dari saya. Kamu Terserah. masih harus banyak belajar tentang ayat-ayat Alkitab ya, firman Tuhan semua. Kamu harus baca. Kamu harus pelajari. Maksudnya kesimpulan dari debat ini, kalian nggak dapat sesuatu dari saya? Kamu iya, kesimpulannya kamu tidak paham apa yang kamu imani ternyata tidak sesuai Alkitab ya. Jadi kamu tidak Alkitabiah. Selesai ya. Itu resmi saya. Oke, mungkin Wilson kesimpulannya. Iya, kalau saya nggak Ken, kesimpulan. yang seharusnya kau tahu dulu Ken, kenapa Yesus itu disalib Ken? Yesus itu disalib bukan karena dia ngaku manusia Ken. Karena dia menyamakan dirinya dengan Allah Ken, makanya dia disalib. Dia mengaku dia itu adalah Yahweh, makanya dia disalib. Kau baca itu Yesus Ken, di disalib Alkitab karena ada Ken. sudah dinubuatkan dari perjanjian lama. Walaupun dia tidak mengaku dirinya adalah Bapa, tetap nubuatan itu akan terjadi walaupun itu tidak sesuai dengan ceritanya. Saya minta kesimpulan malah dipotong lain. Yang pertama, kesimpulan yang saya tangkap ya dari Super Lim, dari Wilson, dengan hormat kita adalah sama-sama kekristenan dan tidak boleh terpecah. Yang pertama itu saya mendapatkan kesimpulan. Aduh, di tempatku ini hujan deras guys. Pak Super Lim mungkin bisa kasih ini. Ya, Kasih kesimpulan ke Ken ini Pak. Di sini hujan deras Pak. Dipotong lagi, dipotong lagi. Oke, Super Lim lanjut. Dia nanya kesimpulan nih. Siapa nih yang ngomong? Nah, gini, saya Will. Oh, ini Will. Jadi saya gini ya, saya cuma sarankan kepada kalian stop percaya Tritunggal itu yang menyesatkan kamu jadinya. Kenapa? Karena tres persona una substansi diskresi non separate itu membedakan antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Anak bukan Bapa, Bapa bukan Anak, Roh Kudus bukan Bapa, Bapa bukan Roh Kudus. Begini Pak, kalau kita sudah bicara konteks dalam Alkitab, Yohanes 4:24, Allah adalah Roh. Nah, Allah yang adalah Roh itu yang disembah oleh orang Israel. Ini mereka panggil dia Hasem atau Adonai. Ya Bapa
yang konteksnya dalam perjanjian lama itu adalah YHWH itu sendiri, yang bentuknya adalah roh, yang hakikatnya adalah roh. Jadi kalau kemudian kita bilang Yesus itu bukan Bapa, Bapa kan sebutan bagi roh itu sendiri. Yesus juga yang menyatakan dirinya, Yesus yang menerangkan semua tentang Bapa. Ingat itu ya. Kalau kemudian Kesimpulannya, Pak, sebentar, kesimpulan. saya bicara kesimpulan ya. Saya coba mengedukasi. Kalau pertanyaan Anda adalah edukasi bagi kita semua. Ya, itu jawaban saya ya. Bahwa ketika Tertullianus itu membedakan Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus, sudah tidak sesuai dengan sekolah skriptura itu sendiri. Artinya kita rujukannya Alkitabiah. Makanya jangan pakai konteks daripada Tertullianus. Dia akan menyesatkan kita, menggiring kita supaya tidak percaya Yesus satu-satunya, teman-teman. Jadi begitu. Jadi kami percaya Yesus satu-satunya karena dialah itu Bapa, dialah itu Roh Kudus, dialah Yesus itu sendiri. Kenapa? Karena Yesaya 9 ayat 5 itu jelas-jelas mengatakan seorang putra dan Bapa yang kekal. Dialah oknum yang namanya Yesus itu, dialah yang adalah roh itu sendiri. Jadi sama. Karena kalau kita masih juga tidak percaya bahwa Yesus itu Bapa itu bukan Yesus, berarti kita namanya sementara menghujat Roh Kudus, karena Roh Kudus itu adalah roh itu adalah Bapa itu sendiri. Siapa yang menghujat anak manusia akan diampuni, tapi ketika Anda menghujat Roh Kudus, Anda menghujat Bapa itu sendiri. Karena Bapa adalah roh. Ingat itu ya. Itu aja ya. Supaya saya lagi ya. Jangan saya lagi. Terlalu jauh. Jangan percaya lagi, namanya itu. Itu namanya Tritunggal itu menyesatkan. Saya yang terakhir nanti. Oke, saya beri kesimpulan lagi ya. Karena Superlim sudah, Pak Bil sudah, Spora sudah. Jadi Habis begini. ini saya turun ya teman-teman ya. Ya, oke. Terima Karena kasih. Di sini hujan. Sharing. Di sini hujan. Oke, terima kasih udah sharing. Jadi begini, bro. Kita tahu bahwa Yohanes 4:24 itu Tuhan Yesus menjelaskan bahwa Sang Pencipta itu roh. Terus kita tahu juga Yesus Kristus adalah juru selamat satu-satunya. Yang roh ini cara dia menyelamatkan manusia yang ciptaannya ini, dia harus berinkarnasi secara daging. Itu metode yang dipilih untuk menyelamatkan manusia. Tadi dibacakan di Yesaya 43 ayat 11 itu, tidak ada juru selamat selain yang roh itu. Tapi cara menyelamatkannya dia berinkarnasi. Jadi roh itu juga, Sang Pencipta itu juga, yang disebut Roh Kudus yang sekarang tinggal di dalam setiap orang yang percaya kepada Yesus. Itu kesimpulannya, bro. Jadi roh mungkin Superlim itu yang sekarang tinggal di dalam kita. Yang namanya Roh Kudus yang Anda baca tadi itu. Itu dia berjanji bahwa dia akan kembali itu. Oke. Nah, Superlim sama Zipora silakan kasih kesimpulan. Oh, tadi kesimpulan Zipora sudah ya Kak Zipora. Oke, Superlim mungkin sebelum saya kasih kesimpulan yang terakhir. Nggak ada yang kasih kesimpulan. Oke, cek saya tambahkan ya sebelum Pak Superlim kasih kesimpulan ya Ken. Saya tambahkan ya Ken. Itu tadi udah dibawa sama Pak Markus. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu adalah roh. Barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Coba kamu buka Yohanes 6 udah jadi debat lagi. ayat 63. Ini apa ya? Ken. Tadi kan di Yohanes 4 ayat 24 Allah itu adalah roh. Ayat 63. Yohanes pasal 6 ayat 63 Ken. Kau baca di situ. Suaranya Kak Joy nggak di sini, nggak stabil di sini. Yohanes pasal 6 ayat 63. Kau buka. Bentar. Ini kesimpulan malah jadi buka data. Bentar ya. Iya, di sini hujan. Aduh. Tadi kan Yohanes pasal 4 ayat 24 sudah dibawakan oleh Pak Markus, di mana Allah itu adalah roh. Barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Coba sekarang kamu buka Yohanes pasal 6 ayat 63.
Sebentar. Yohanes pasal 6 ini ayat 63 kesimpulan ya Ken. Kak. Coba Ini kau baca. kesimpulan Kak Joy. Ini kesimpulan kan Kak Joy. Bentar. Saya buka dulu ini, padahal saya sudah matikan karena mati lampu teman-teman ya. Di sini hujan. terus Ya, mati ini lampu. kesimpulan saya. Kesimpulan saya yang mana Yesus itu adalah sang Bapa, sang Elohim itu sendiri. Coba Yohanes berapa? Yohanes Bentar, 4 ayat 24 kau udah tahu kan isinya apa? Allah itu adalah roh. Barang siapa menyembah dia, menyembah dalam roh dan kebenaran. Sekarang kau buka Yohanes pasal 6 ayat 63. Bentar, ini Alkitabku lagi loading. Yohanes pasal 6 ayat 63. Izin host, saya turun dulu host ya. Joy, saya sudah follow ya. Saya turun dulu teman-teman ya. Shalom, Tuhan Yesus berkati. Bentar. Alkitabku store ini. Alkitabku ini. Yohanes 6 ayat. Yohanes 6 ayat 63 ya. Yohanes pasal 6 ayat 63. Ini. Ya terus. Sudah Kak Joy, bacakan saja. Iya, coba kau baca itu. Tadi kan di Yohanes 4 ayat 24 itu kan dikatakan Allah itu adalah roh. Barang siapa menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Sekarang kau baca Yohanes 6 ayat 63. Roh Coba kau baca. hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Nah, itu yang berkata di Yohanes 6 ayat 63 itu siapa, Ken? Di sini Yesus yang mengatakan. Siapa itu yang berkata di Yohanes 6 ayat 63? Yesus yang berkata. Yesus. Siapa yang mengatakan itu, Ken? Saya belum dengar. Coba tegaskan sekali lagi. Tuhan Yesus yang berkata. Terus? Nah, ya udah sekarang kau paham kan kalau Yesus dan Bapa itu adalah satu. 6 ayat 3 itu udah cukup, Ken. 2 ayat itu udah cukup. Ya udah, terus itu kesimpulan Kak Joy. Yesus itu adalah sang Bapa, sang Elohim itu sendiri. Bukan Elohim dibagi-bagi jadi 3, dipenggal-penggal jadi 3 bagian. Seperti itu. Silakan. Superlim. Mungkin Pak Superlim. Ya, udah. Oke, silakan Pak Superlim. Oke, jadi Si Zipora udah berkobar-kobar nih. Silakan Superlim. udah ya. Jadi diskusi hari ini dengan Ken sudah ya, Oke. atau gimana? Iya, tinggal kesimpulan Tapi saya. Ken, tapi kamu kan sudah mengakui Yesus adalah Bapa sama ya kan? Yesus Bapa dan Enggak, Yesus saya nggak adalah sama. mengakui. Saya Loh, nggak tadi mengakui. kok kamu ngomong semua Jangan dengar kok tadi? memaksakan. Kasihan Jangan deh lo. Ya sudah, Lihat kesimpulan. apa Superlim, dia sudah menyangkal lagi Pak Superlim. Silakan Pak Superlim lanjut. Iya, tadi tambah Kens ya. Ini pertanyaan kritis yang perlu kita jawab. Dan semua kita udah jawab, sudah menyimpulkan juga. Oke, saya kasih kesimpulan atau gimana lagi nih? Nah, Pak Superlim, saya izin kasih kesimpulan atau gimana? Gimana sih? Kayaknya kok sinyal ya jadi masalah ya. Tes. Jadi Coba saya kesimpulan. saya ulangi lagi biar pertegas ya. Bahwa Aduh. Allah itu roh. Iya, saya tahu Allah itu roh, sudah kesimpulannya itu. Yang datang. Oke, yang datang yang Tuhan Yesus janjikan itu juga roh. Ya kan betul. Yang akan diutus itu juga roh. Berarti Allah juga. Kemudian kita tahu bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Kita ditempati oleh Roh Kudus. Kesimpulannya Pak. Itu kesimpulannya itu bahwa Allah itu satu aja, nggak ada 3. Yaitu roh itu. Sudah kesimpulan Kak Zipora atau kesimpulan saya dulu? Kak Zipora. Silakan kamu dulu. Nah, silakan kamu Ken. Zipora dulu. Oke, saya dulu bentar ya, saya bacakan ya. HTS bentar, HTS ini jangan sampai kesimpulan lagi HTS ya.
Ya, ini ya. Zipora. Coba kamu baca ya. Kamu dengarkan dulu ya. Ya, saya baca di Efesus 1 ayat 17. Atau Efesus 1. ayat sebelumnya lah ya. Saya baca dari 15. Karena itu Efesus 1 setelah ayat berapa? Efesus 1 ayat 17 ya. Saya bacakan. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia yang benar. Jadi Yesus itu siapa di situ di ayat itu? Hah? Di ayat yang barusan saya baca, makanya dengarkan ya. Dan meminta kepada diam dulu yang lain. Kau diam dulu, dengarkan. Kau tuh banyak mendengar, bukannya mulut tuh cuma satu, kupingmu tuh dua. Banyak mendengar dulu. Ya, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia yang benar. Jadi di sini siapa? Allah Tuhan kita Yesus Kristus siapa? Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa. Bapa yang mulia itu. Yesus punya Tuhan, yaitu Bapa. Di sini kan Lah, tertulis. di mana tertulis Yesus punya Tuhan adalah Bapa? Yang Ini jelas Allah Tuhan kita. Bapa Allah yang Tuhan kita. Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu ya. Jadi Yesus itu Bapa yang mulia itu. Itu loh pemahamannya. Di sini Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia. Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa. Terus ya kesimpulannya silakan. Lah ya iya, berarti Yesus Kristus adalah Bapa. Silakan. Ya memang, apalagi mau coba kamu bantah. Kamu bantah ayat itu. Coba kamu bantah. Kesimpulannya saja. Tidak usah kesimpulan, kau masih kacau kayak. Jadi jawab dulu itu. Jadi yang siapa? pertama teman-teman ya, oke, kesimpulan saya teman-teman di sini. Di sini Kak Zipora membawakan suatu ayat, tetapi di situ memakai kata koma. Oke. Biar kau makan satu kata. Kayak mana sih? Aduh Tuhan, Yesus ampunilah ini anak ini. Ya Roh Kudus. Mana ada koma satu kata? Shalom. Satu kata itu satu kata. Ya shalom. Lah berarti tidak ada dua pribadi di situ, ya. Selamat siang, Tidak Bang ada dua pribadi, paham Bang kau? Opung, Bang Injustice, Bang HTS, selamat siang semuanya. Selamat siang. Ya, udah. Bu Sipora, simpulkan Ya. dulu dengan Ken, nanti kita sambung yang lain lagi. Ya udah simpulkan aja sama Ken. Kau simpulkan Ken, tidak usah lagi. Makanya tadi saya supaya kamu paham dari semua yang teman-teman saya udah komentar itu, saya kasih simpulkan gitu. Kau pun sudah bilang di situ. Makanya sekarang kesimpulan kamu apa? Coba ngomong kau. Oke, jadi kesimpulan Kak Zipora sudah selesai. Oke. Tuhan Jadi jangan Yesus. dari Pak Markus, Pak siapa tadi, Pak Will yang memberikan kesimpulan, saya nggak pernah potong. Saya hargai. Tiba-tiba Kak Zipora mau membantu. Udah. Saya mau tanya sama Anda, Yesus itu Tuhan atau tidak? Itu aja dah. Astaga, datang lagi nih anak ini. Ya sudah, Enggak, berarti saya kamu mau tanya. sudah nggak bisa Yesus menerima itu Tuhan ajaran atau tidak? sehat. Kamu semua bilang benar-benar. Loh, Yang pertama, ayat kesimpulan Alkitab saya, itu kesimpulan yang kompatibel. saya. Kamu paham tidak kompatibel sama artinya? Hei, Ken, Kesimpulan saya. dengar nggak kau? Udah jangan Dengar dulu saya ngomong. jangan udah mulai Udah nanti kita blokir kamu jangan nanti ya. setruk teman-teman, Dengar. Kesimpulan Ayat saya, perjanjian lama dan Yesus perjanjian memberikan baru. nyawanya kepada Yesus sendiri. Bodat Roh kayak Yesus yang memberikan nyawanya kepada dunia ini. Itu kesimpulan saya yang saya dapatkan. Kak Zipora, Kau baca itu ya. sebenarnya saya mau kasih kesimpulan yang ayat baik. perjanjian lama dengan Ya. perjanjian baru itu kompatibel. Aduh, Ya, kompatibel. jadi kamu mau bantah ke jugir balik kepalamu sampai pecah, nggak urus. Tapi kamu udah salah menafsirkan ayat-ayat Alkitab tidak yang kami sampaikan. salah. Ya jelas kok, sudah jelas-jelas kami Kakak Zipora tidak menjawab menerangkan siapa yang itu. mencabut nyawa Yesus. Kak Apakah Zipora. Yesus yang Ada Hai. lagunya itu Kak. Jangan Iya. kau salah. apa lagi nih anak ini? Jadi yang pertama itu Yesus mengambil nyawa Yesus sendiri. Yang kedua, Bapa itu mati di dalam kayu salib. Yang ketiga, Yesus berdoa kepada Yesus sendiri. Yang Nah, inilah. keempat, yang mengutus Roh Otak Kudus itu. itu adalah Roh Ya Kudus ampun. itu sendiri. Oke. Sampai kita ngomong panjang Kalian lebar kan, dulu. Enggak. kalian kan pemahaman oneness. Itu Zipora.
biar Ya. saya dulu lah ya. Iya, coba dia. Ya. Gimana Ken? Jadi Ken ini percaya Allah itu Tritunggal ya Ken? Percaya ya? Percaya ya, Dek? Iya, percaya. Oh, asik. Iya. Jadi Dek, kamu kan Kristen. Kamu tahu nggak bahwa standar kebenaran tertinggi bagi seorang Kristen adalah firman Tuhan? Sepakat ya, Dek? Iya, sola scriptura. Sola Scriptura, keren. Kalau memang itu Dek, imanmu itu berdasarkan firman Tuhan, di mana pernah dituliskan Dek, dari Kejadian sampai Wahyu kalau Allah kita itu Tritunggal? Ada nggak? Matius 28 ayat 19. Matius, wis keren ini. Ini baru luar biasa nih. Mantap Ken, mantap. Ini kalau kayak gini langsung ngasih ayat kan jelas dia. Matius 28 Ayat ayat 19 19. ya. Wow, luar biasa nih. Saya bukain dulu ya. Apa itu ayatnya? Coba Matius. dibaca saja. Oh, saya baca aja di Ken ya. Iya. Ini saya mau belajar juga ini. Matius 28 ayat 19. Wah. Sebab karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Iya juga ya. Kenapa tidak dengan nama Yesus sendiri? Kenapa tidak nama Elohim? Jadi ini kan gini dia dibaptislah dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nama anak siapa dia? Nama anak. Nama anak yaitu Yesus. Yesus, keren, luar biasa. Memang Oke, pertanyaan ini saya, Pak. luar biasa. Pertanyaan Kalau saya, nama Pak. Bapak, Pertanyaan saya, Pak. nama Di Bapak Matius siapa, 28 ayat 19, kenapa Bentar, diberikan bentar. dengan nama Elohim? Nama Kenapa Bapak dipisah-pisah? siapa? Nama Bapak. Bapak tidak memiliki nama. Tidak memiliki nama, teman-teman. Wih, luar biasa. Jadi Itu Bapak tidak akulah punya nama. aku. Enggak punya nama. Enggak punya nama. Itu nama perjanjian dengan Musa, itu sebutan bukan nama. Dua kali motivasi nih. Berarti deh gak gugur dong Tritunggalnya ya kan, Dek? Gimana? Gugur dong Tritunggalnya ya. Enggak gugur dong, enggak gugur. Tapi kan gini deh, baptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Apakah ketritunggalan itu harus didasari oleh sebuah nama? Iya dong. Kalau misalnya dia tidak ada nama, apakah Jadi nama itu maksudmu deh satu? gini. Sebentar ya. Jadi menurutmu deh, Tuhan berfirman, ya, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Berarti ada namanya, ya kan? Ya, Tuhan Yesus berkata, namamu yang telah kau berikan kepadaku, ya, berarti ada namanya. Tuhan Yesus mengajarkan juga dalam doa Bapa kami, dikuduskanlah namamu. Dan kau berkata, Waktu Tuhan tidak ada mengatakan namanya. jangan menyebut namamu, itu perjanjian berapa? Entar, Duma, entar. Tadi saya agak salah dengar ya. Pergilah, baptislah mereka dengan Dalam nama. tidak punya nama. Tadi kan Dalam Bapak nama bilang, atau tidak punya siapa nama? nama sang Bapak itu? Nama sang Bapak itu siapa? Saya bilang Baptislah tidak mereka ada. tidak punya nama. Kalau nama Yesus, nama anak tadi cepat Bapak itu dia. bukan nama diri. Bapak itu bukan nama diri, teman-teman. Berarti dicoret ya. kan Yang Bapak ditanyakan itu kan oleh bukan Duma nama. itu nama diri. Ya kan? Ya, Duma Bapak itu kan dia bukan menyamakan nama. Bapak itu adalah pribadi dengan Yesus, dan nama itu adalah Yesus. Nama itu Yesus. itu Jadi adalah hari Bapa. ini kita mulai Itu saya sudah tahu. mulai hari ini Yohanes. kita tipeks ya, Matius 28 ayat 19. Baptislah mereka ditipeks. tidak punya nama. Ditipeks. Punya nama. Bapak itu tidak memiliki Ayolah, nama. Bapak Sek. itu adalah Evata, tolong ajarin dulu murid-murid ini. Masa Bapak tidak punya nama ini? Kalau nama anak cepat tadi ya. Nama anak siapa? Yesus, keren. Iya, Bapak tidak memiliki nama. Aduh. Coba ya. Esir ego ini itu nama perjanjian dengan Musa. Nama perjanjian dengan Musa, akulah aku. Nih Dek ya. Duma. Coba saya kasih Duma. ya. Baik. Pung, Waktu- santai dulu, Pung, santai dulu. Satu-satu. Nggak, ini Nanti satu giliran aja. aku ya, Pung. Jadi Waktu ini saya Allah kasih berjumpa dulu dengan ya, Dek. Adam, Ya, Adam ada nggak sebut nama Allah? udah. Tenang aja lu kok, Pung. Kalau nggak ada ilmumu, Pung. Santai aja, Pung. Nanti giliranmu bertanya kita tanggapi ya, Pung. Oke, ini Dek. Ya. Nih coba kau baca nih, Dek ya. Akulah Yod He Vav He.
itulah nama. Mana YTFAV di situ tertulis. Nih. Bahasa Ibrani. Nih. Mana itu kehalang tuh. Ke atasin dikit kameranya, Pak. Nih. Yahweh. Jadi Yahweh ini bukan dari YHWH. Itu berbicara kepada siapa kalau bukan kepada Musa? Nih, itulah kok kepada Musa? Iya dong. Astaga. Itu kan nama perjanjian. Itulah nama perjanjian. Dan kau bilang nggak ada namanya, Bang? Iya. Bang, ini firman Tuhan, Bang. Coba. Yod Eva Dikurangi, kayaknya itu dikurangi itu bukan namanya. Artinya apa? Aku adalah aku.